Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati Bapak Muhammad Sawamura, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibunda Ibu Hajah Riani beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan yang senantiasa disayangi dan dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak Ustadz kita, Ustadz Nur Rahman, yang mudah-mudahan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Wahyu yang sebagai pengurus dari majelis Iqra Wartaqi, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, hadirin dan hadirat jamaah majelis ta'lim Iqra Wartaqi, mudah-mudahan senantiasa yartaqi ila jannati rabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan nanti bisa masuk dalam surga dan naik terus ke Firdausil A'la, yang mana di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, seperti kita tadi dengar bahwa kita tidak terasa sudah masuk di dalam bulan Jumadil Tsani atau Jumadil Akhirah. Itu sudah berarti di ambang pintu mendekati Ramadan. Apalagi kalau sudah masuk di dalam bulan Rajab. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, itu adalah bulan peringatan bulan Rajab ini. Bulan peringatan dari Allah bahwa di depan Anda ada bulan yang mulia luar biasa, bulan Ramadan. Sinyalnya itu mulai di dalam bulan Rajab. Allah sudah berfirman dalam Al-Quran dengan jelas-jelasan, Inna iddata syuhuri indallahi 12 syahra, bahwa jumlahnya bulan yang diciptakan oleh Allah itu ada 12 bulan. Di antaranya disebutkan minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut bulan hurum, bulan haram. Maksudnya bulan haram, bulan yang mulia. Bulan yang mulia, 4 bulan. Rasulullah menjelaskan 3 bulan itu berturut-turut. Yang satu Rajabul Fard, yang satu sendirian. 3 bulan itu bulan apa saja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram, berderet-deret. Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Ini berturut-turut. Yang satunya mana? Terpencar. Yaitu adalah bulan Rajab. Makanya dalam hadis lain dikatakan Rajabul Fard, Rajab yang sendirian katanya. Padahal 4 bulan itu adalah 4 bulan yang mulia. Ini untuk menunjukkan bahwa setiap hari, setiap bulan itu berbeda-beda. Seperti kalau di dalam seminggu itu bulan atau hari Jumat yang mulia, Sayyidul Ayyam. Kenapa? Karena di situ dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sholat Jumat, doanya dimustajab oleh Allah di dalam hari Jumat. Ini punya kemuliaan sendiri. Di antaranya ini 4 bulan mulia yang luar biasa. Ini adalah bulan Rajab sendirian. Bulan selain untuk itu bulan Muharram atau bulan yang haramkan oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, itu adalah bulan persiapan. Makanya ketika sudah masuk di dalam bulan Rajab, Rasulullah mengingatkan, ini ada bulan yang istimewa, bulan Rajab, peringatan. Ini adalah sudah mendekati bulan Ramadan. Dalam hadis dikatakan Rajab syahrullah
wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kalau bulan Rajab itu adalah bulan milik Allah, padahal semuanya punya Allah. Semuanya milik Allah. Tetapi ini diistimewakan kayak masjid Baitullah. Bukan berarti Baitullah tempatnya Allah tinggal di situ, tetapi kemuliaan itu masjid disandarkan kepada Allah. Begitu juga bulan Rajab itu adalah kemuliaannya itu istimewa di situ. Makanya dikatakan di situ disuruh banyak-banyak istighfar. Masuk bulan Rajab, perbanyaklah istighfar. Istighfar, mohon ampun, ya Allah, persiapan kita akan diberikan karena nanti Ramadan itu adalah bulannya umatnya Nabi Muhammad. Barang siapa yang masuk Ramadan dan dia menerima Ramadan dengan senang hati, dia akan diampuni semua dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Makanya sebelumnya itu kita minta ampun kepada Allah di dalam bulan Rajab. Minta ampun, bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah untuk Rasulullah SAW. Di situ ada kejadian yang sangat luar biasa yang kita sudah maklumi semuanya, yang sudah diterangkan dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra, di dalam surat An-Najm. Disebutkan oleh Allah apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ini di dalam bulan Rajab dipilih oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk kekasihnya baginda Nabi Muhammad. Ini kemuliaannya bulan Rajab dipilih oleh Allah karena di situ Nabi Muhammad, istrinya yang mulia, istrinya yang paling pendamping Rasulullah, istrinya yang sangat-sangat dicintai oleh Rasulullah, yang berjuang siang dan malam untuk Rasulullah, berjuang dengan dirinya, berjuang dengan hartanya, berjuang dengan pikirannya, yaitu Sayyidah Khadijah, meninggal di dalam bulan Rajab. Meninggal di dalam bulan Rajab. Pamannya yang membela meninggal. Begitu akhirnya Allah memberikan hadiah. Setelah dianiaya Rasulullah, setelah dicaci maki, setelah dihina, setelah Rasulullah berapa kali mau dibunuh, dimuliakan oleh Allah. Ya Habibi ya Muhammad, kalau di dunia banyak orang yang membenci kamu, padahal Rasulullah itu berbuat baik apa jelek? Berbuat baik. Tidak ada akhlak yang lebih mulia daripada Rasulullah. Tidak ada dakwah yang lebih baik caranya daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang sayang lebih daripada Rasulullah. Tidak ada orang yang mulia memperhatikan orang lain daripada dirinya sendiri seperti Rasulullah, yang setiap hari, setiap malam, setiap saat ummati, ummati, selalu yang dipanggil umatku, umatku, menangis malam, menangis siang demi untuk umatnya. Ummati, umatku, umatku, ya Allah, selamatkan mereka. Seperti kadang-kadang ibu itu menangis kalau melihat anaknya sakit. Menangis apa tidak? Menangis sayang. Ya Allah, anakku mudah-mudahan sehat. Kadang-kadang mau ujian sekolah, bingung apa tidak? Bingung, mikirkan anaknya. Rasulullah lebih lagi daripada ibu kepada anaknya. Rasulullah lebih daripada ibu kepada anaknya, subhanallah. Makanya Rasulullah itu cintanya luar biasa kepada umatnya. Ketika diberi hadiah oleh Allah Jalla Jalaluhu di dalam bulan Rajab, bulan yang istimewa luar biasa, bulan yang di situ diberi hadiah oleh Allah, pertemuan yang tidak pernah ada hambanya Allah yang diizinkan untuk melihat Allah Jalla Jalaluhu di dunia kecuali baginda Nabi Muhammad. Pada bulan apa itu terjadi? Bulan Rajab. Isra wal Mi'raj tanggal berapa ibu-ibu? Tanggal 27 Rajab. Subhanallah. Ini yang dikatakan oleh Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Allah mengisrakan hambanya, yaitu ke Baitul Maqdis. Kemudian dari Baitul Maqdis Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Diciptakan oleh Allah Sidratil Muntaha untuk apa? Untuk satu kali digunakan pertemuan antara Allah, antara hamba Allah yang namanya Nabi Muhammad dengan Allah Jalla Jalaluhu.
tidak diciptakan untuk lain-lainnya. Sampai para malaikat atau malaikat yang mengantar Nabi Muhammad, malaikat Jibril ngantar Rasulullah. Kemana-mana diantar Rasulullah. Ketika ke Sidratil Muntaha, malaikat Jibril berhenti di situ. Subhanallah, berhenti. Kenapa berhenti? Ya Jibril, Nabi Muhammad tidak tahu. Kata likullin minna lahu maqamun ma'lum. Kata Jibril, untuk setiap kita tahu kedudukannya masing-masing. Masing-masing. Sebagai bos, tempatnya ada nggak bos sendiri apa sama dengan orang lain? Beda. Kantornya beda, tempatnya beda, ruangannya beda, tempat duduknya beda. Sebagai apa? Masing-masing itu ada tempatnya. Nabi Muhammad ketika diantar oleh pemimpin malaikat, yaitu yang namanya Jibril, itu pemimpin para malaikat. Nganter sampai situ berhenti. Ya Jibril, kenapa berhenti? Kamu tidak masuk sini Sidratul Muntaha. Likullin minna lahu maqamun ma'lum, setiap kami itu ada makomnya. Maqami hahuna, katanya Jibril. Tempatku sampai di sini, di sini. Kalau saya masuk, ikhtaraktu. Kalau anda masuk ya Muhammad, qad ikhtarakta. Tapi kalau saya masuk, bedanya ha dengan kha. Kalau saya masuk, saya akan terbakar. Tidak diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Ini ruangan yang istimewa luar biasa. Saya tidak dipersiapkan oleh Allah Jalla Jalaluh dan tidak diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh untuk masuk Sidratul Muntaha. Kalau saya berani, saya yang hancur. Tapi kalau engkau ya Muhammad, memang engkau diizinkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Hanya khusus diciptakan untuk engkau ya Muhammad. Jangan sekali-kali kita faham Sidratul Muntaha di situ ketemunya Allah, maksudnya Allah tempat situ, tidak. Allah tidak perlu tempat. Tempat itu kecil, Allah itu akbar. Makanya kalau dibilang Allah ada di Sidratul Muntaha, nggak boleh. Karena ini bertentangan dengan akidah. Karena itu adalah makhluknya Allah. Tempat biasanya lebih besar, apa isinya lebih besar? Oh, yang jawab 3 aja. Bu, tas dengan isinya, tasnya lebih gede mana? Nah, kalau tas tahu. Ya enggak, kita mau bawa apa ini kira-kira? Mau bawa ya secukupnya, mungkin tas tenteng bisa, tapi kalau mau bawa baju tidur, bawa ini kira-kira bisa nggak pakai tas-tas ini? Nggak bisa, karena tempatnya lebih kecil daripada isinya. Nah ini Allah Jalla Jalaluhu akbar, lebih besar dari segala-galanya. Makanya tidak boleh mengatakan Allah ada di Sidratul Muntaha. Kalau begitu ulama mengatakan Sidratul Muntaha diciptakan untuk siapa? Hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya untuk Rasulullah, untuk menunjukkan inilah kemuliaannya baginda Nabi Muhammad. Diberikan tempat yang istimewa diciptakan oleh Allah Jalla Jalaluh yang namanya Sidratul Muntaha. Hanya untuk pertemuan sekali, pertemuan kepada Nabi Muhammad. Di situ tempatnya, Allah tidak perlu tempat, tapi bisa memandang Allah Jalla Jalaluh, bisa berbicara kepada Allah sambil mengucapkan at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapannya Rasulullah. Kita kalau sholat baca itu apa tidak? Wajib apa tidak? Nah, ini adalah untuk ingat Rasulullah. Kejadian yang terjadi di dalam bulan Rajab. Rasulullah diingat oleh Allah, diwajibkan, padahal sholat itu antara hubungan hamba dengan Allah. Bicara tentang kepada Allah, lagi khitabun bainal mar'i wa bainallah, itu adalah sholat. Tetapi di situ disuruh baca tahiyat. Kenapa? Allah menyuruh baca tahiyat supaya kita kenal siapa itu Nabi Anda. Nabi Anda adalah Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah luar biasa, yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala luar biasa. Nabi Muhammad tidak bandingannya, tidak bisa dibandingkan dengan nabi-nabi yang lain. Diciptakan Sidratul Muntaha untuk apa? Supaya bisa ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh, yang tempat itu namanya adalah Sidratul Muntaha. Kemudian Nabi Muhammad ketika ketemu dengan Allah Jalla Jalaluh, apa yang diucapkan? Assalamualaikum? Enggak, karena belum ada salam, belum ada kalimat salam, belum ada perintah, belum ada ajaran. Maka Rasulullah tidak pakai, ya pakainya bahasanya Rasulullah. Rasulullah dulu bahasanya kalau di dalam negeri Arab di Mekah itu biasanya kalau ketemu orang, kalau pagi sabahul khair, kalau siang atau sore masaul
khair. Itu sama satu lagi ada yang lebih bagus lagi, lebih alas lagi apa? At-tahiyat, salam hormat, lebih tinggi lagi sedikit. Itu yang diketahui Rasulullah. Makanya ketika ketemu Allah pilihnya yang lebih tinggi, bahasanya tidak ada masaul khair, sabahul khair. Dia mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Ini ucapan baginda Nabi Muhammad ketika ketemu Allah, tidak ada kata-kata yang lebih mulia. Ya Allah, salam hormat yang penuh berkah, penuh rahmat ya Allah, hanya aku khususkan untuk Engkau ya Allah. Ini ucapannya Nabi Muhammad kepada Allah Jalla Jalaluh. Dijawab langsung oleh Allah. Coba dengarkan jawabannya Allah. Hadiah yang sangat besar ya Muhammad. Ketika itu diajarkan majlis ta'lim di Sidratil Muntaha, itu majlis ta'lim antara Allah dengan Rasulullah, gurunya Allah. Karena kita tahu gurunya Nabi Muhammad siapa? Allah. Ketika kita baca Al-Quran yang pertama kali, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya ayat kelima, Allamal insana malam ya'lam. Allah mengatakan Iqra wa rabbuk, Tuhan kamu, allama, yang mengajarkan manusia. Siapa yang dimaksud manusia di sini? Nabi Muhammad. Berarti yang mengajarkan manusia, mengajarkan Muhammad. Allamal insana malam ya'lam. Maka gurunya Nabi Muhammad itu siapa? Allah Jalla Jalaluh. Sampai dalam hadis lain dikatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidikku. Didikan yang terbaik adalah didikan Allah kepada aku, kata Nabi Muhammad. Jadi gurunya Nabi Muhammad adalah Allah. Makanya tidak lupa di dalam Sidratil Muntaha, selain Nabi Muhammad mengucapkan salam, langsung diberikan ta'lim. Majlis yang di antara Allah dengan Nabi Muhammad, ta'lim. Apa ta'limnya? Ya Muhammad, aku akan berikan kepada engkau yang lebih bagus lagi cara mengucapkan salam. Ya Allah, yang diajarkan adalah etika ucapan salam. Etika apa bukan ini? Banyak orang kadang-kadang masuk ke rumah tanpa ngucapin salam, tanpa ini, malah masuk kadang-kadang bukan pintu depan, pintu ada apa tidak? Nah ini sudah nggak pakai etika. Ada yang naik pagar, ada apa enggak? Ada apa enggak? Apa bu? Hati-hati loh, dulu ada menteri yang begitu di TV itu, ingat nggak? Ada kan? Menteri apa ibu? Menteri Tenaga Kerja ya? Ketika itu masuk sampai dikritik luar biasa. Nggak dibuka sebuah PT, nggak dibuka. Saya menteri, walaupun menteri ada etika. Nah ini subhanallah, etika penting. Allah mengajarkan akhlak. Kepada Nabi Muhammad tidak diajarkan ini hukumnya begini, ini hukumnya begini, enggak. Cuma diajarkan, ya Habibi, ya Muhammad, wahai kekasihku, ada yang lebih baik lagi daripada ucapan salam hormat. Apa ya Allah diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Bahkan diberikan contoh. Karena guru yang paling bagus adalah guru yang memberi contoh. Karena contoh ini paling susah. Betul apa betul? Ngajar, ngomong, pinter, pidato, pandai. Tapi memberikan contoh, berat apa tidak? Berat enggak? Berat. Kita mendidik anak aja kadang-kadang ngomong pinter, berikan contoh, susah apa tidak? Contohnya mau enggak bu? Contohnya mau? Mendidik anak susah. Kalau memberi contoh anaknya dibilang sama ibunya, bu, nak jangan suka nonton TV. Pulang sekolah lihat ibunya. Betul apa betul? Bangun tidur lihat ibunya nonton TV apa? Ini susah, anaknya bingung. Katanya nonton TV nggak bagus, tapi ibunya selalu nonton TV. Nah kalau sholat awal waktu, ibunya lagi nonton sinetron. Sholat apa yang tangguh? Nah ini subhanallah, bapak begitu juga. Nah jangan merokok, bapaknya ada apa tidak? Sering apa tidak? Malah kadang-kadang pulang sekolah bapaknya lagi pusing, mungkin ngerokoknya begini sambil kepul-kepul lagi. Anaknya kira-kira, enak banget ini bapaknya begini. Ada apa tidak kira-kira? Nah ini pendidikan itu harus dengan contoh. Contoh ini yang susah. Makanya Nabi Muhammad dipuji oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah, contoh, suri tauladan. Tidak mengatakan guru, walaupun Rasulullah guru.
Tetapi yang dipuji oleh Allah sebagai orang yang bisa memberi contoh yang terbaik. Ini yang paling susah, contoh yang terbaik. Allah ketika mengajarkan kepada Nabi Muhammad diberi contoh. Langsung, ya Habibi ya Muhammad, jangan kamu ngucapin salam dengan salam tahiyat. Ada yang lebih bagus lagi. Apa ya Rabb? Langsung saya beri contoh ya Muhammad. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini ucapan Allah. Ucapan Allah kepada Nabi Muhammad di dalam bulan Rajab. Bulan Isra wal Mi'raj. Ini diucapkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, ya Habibi ya Muhammad, Assalamu alaika. Jangan ngucapin tahiyat walaupun itu baik, tapi ada yang lebih baik. Dan aku pertama kali yang memakai ini. Dan aku ucapkan, praktekkan kepada engkau ya Muhammad. Assalamu alaika ya Muhammad. Aku ucapkan selamat, 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 selamat untuk engkau ya Muhammad, khusus assalamu alaika, bukan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum kan untuk semuanya, tapi kalau untuk satu, assalamu alaika. Coba bayangkan, assalamu alaika, ini diajarkan. Maksudnya kalau ada orang datang, berilah kabar gembira yang menyenangkan. Jangan datang, si fulan mati, waduh, si fulan ketabrak, si fulan di ini. Pelan-pelan berikanlah keselamatan dulu, tenang. Kabar gembira yang menyenangkan. Kalau kita didoakan senang apa tidak? Nah, ini ajaran Allah Jalla Jalaluhu di dalam bulan Rajab. Kasihlah kabar gembira kepada orang yang Anda datengin. Jangan datang beri kabar yang tidak menyenangkan. Telepon malam-malam jam 1, si fulan ini itu. Waduh. Ya, gimana kabar? Ibu sehat. Walaupun mau cerita yang nggak enak, mudah-mudahan sehat ya, bisa tidur. Maaf ganggu tidurnya. Iya ini itu. Baru cerita yang lainnya. Betul apa tidak? Tapi kalau orang yang nggak tahu kira-kira baru ngangkat, ada apa tidak kira-kira? Nah, ini orang pintar apa semprul? Yang lagi tidur bisa kenapa? Bisa stres duluan. Betul apa betul? Masuk rumah begitu juga, jangan itu coba, jangan, pelan dulu, tenang. Di rumah di dalam nggak tahu lagi apa ini masalah. Di rumah dalam keadaan bingung. Ini etika diajarkan di dalam bulan Rajab oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini jangan main-main ketika orang selalu mengatakan hadiahnya sholat. Sebelum diperintah sholat sudah diajarkan etika dulu, akhlak. Akhlak yang sangat luar biasa. Karena orang yang di rumah kita tidak tahu keadaannya gimana yang kita datengin. Jangan langsung menyusahkan, tapi berilah ketenangan. Orang yang paling tenang kalau diberikan keselamatan, jaminan keselamatan. Itu yang paling senang orang hidup. Orang yang paling tenang itu adalah apa? Saya jamin kamu selamat. Itu paling tenang. Rasulullah SAW dijamin oleh Allah. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Terus diajaran yang kedua lagi apa? Akhlak yang kedua lagi. Kalau menyebutkan kepada orang, tolong hargai orang itu. Walaupun namanya Muhammad, Allah mengatakan ayyuhan nabi, tidak disebutkan ya Muhammad, padahal Allah bebas saja. Tapi di sini diajarkan akhlak. Kalau kita memanggil orang, kalau kita bersalam kepada orang, kalau menyebutkan orang, kalau menulis tentang orang, sebutkan yang menyenangkan dia dan yang wajar, yang sesuai dengan keadaan dia. Jangan sebut namanya begitu saja, etikanya kurang bagus. Ini Allah, Nabi Muhammad padahal datang, Assalamu alaika ya Muhammad. Bisa apa tidak? Boleh apa tidak sebetulnya? Boleh, tapi Allah tidak menyebutkan begitu. Di pangkatnya Nabi Muhammad yang disebut. Pangkatnya ayyuhan Nabi, ini etika lagi. Ini Sidratil Muntaha itu adalah majelis ta'lim. Majelis ta'lim gurunya siapa? Allah. Muridnya siapa? Nabi Muhammad. Diajarkan oleh Allah. Nabi Muhammad tenang, dengerin Allah. Ketika diucapin oleh Allah, dengar. Makanya etika dalam majelis ta'lim, kalau guru ngomong, tidur apa dengerin? Apa ngantuk? Ini dengerin, Rasulullah dengerin. Bukan hanya denger, fahamin. Allah mengucapkan Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu. Tidak cukup diberikan keselamatan. Wa rahmatullahi
wabarakatuh. Kata Allah, saya berikan janji atau jaminan keamanan, saya berikan kasih sayang, saya berikan keberkahan. Wah, luar biasa, Nabi Muhammad diberi hadiah oleh Allah. Luar biasa ini. Tapi Nabi Muhammad akhlak yang mulia. Ketika mendengar itu, faham Nabi Muhammad, saya diberi sendirian. Saya diberi sendirian. Assalamualaikum. Nabi Muhammad langsung jawab kepada Allah, ya Allah, jangan untuk aku sendiri ya Allah, keselamatan, kasih sayangmu ya Allah, keberkahan ya Allah. Nabi Muhammad ingat kepada umatnya, padahal Nabi Muhammad sendirian tuh. Malaikat di luar, malaikat Jibril di luar. Nabi Muhammad ingat kepada mereka, ya Allah, selamat ini jangan untuk aku saja ya Allah, umatku mudah-mudahan diselamatkan ya Allah. Ini akhlak yang mulia. Kalau punya sesuatu ingat orang lain apa tidak? Tapi kalau akhlak yang tidak baik, punya sesuatu dikasihkan apa diumpetin? Biasanya. Kalau dapat rezeki biasanya diumpetin apa dikasihkan orang lain? Diumpetin, dibagi makanan. Gede ini. Taruh dulu gede belum tentu. Ada lagi enggak ini? Udah habis, jangan-jangan nanti saya kasihkan ke sana, habis deh. Ada apa tidak begitu? Taruh dulu sampingnya. Apalagi kalau kelihatan itu bagiannya gede. Ini kayaknya gede. Taruh dulu, baru yang lainnya. Ada apa tidak kira-kira? Tapi orang yang baik akhlaknya, enggak, sana dulu, enggak. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Sahabat Rasulullah itu kalau dibagi makanan, padahal dia lagi makan, lagi perlu makan, lapar, kasihkan sampingnya, kasihkan sampingnya, kasihkan sampai muter balik kadang-kadang. Subhanallah. Balik lagi, putar lagi. Jadi yu'thiruna ala anfusihim walau kanu bihim khasasah. Dia mementingkan orang lain walaupun dirinya lagi perlu. Coba bayangkan, kalau sekarang banyak orang lain perlu, kita nggak perlu, tapi kita simpen. Ada apa tidak? Itu kira-kira pejabat begitu nggak? Maaf Pak. Begitu apa tidak kira-kira? Rakyatnya lagi pada perlu apa nggak perlu? Tapi mereka cuek apa ngumpetin punya rakyat? Bahasa halusnya ngumpetin. Bahasa KPK-nya? Nah. Berarti mentingin rakyat atau mentingin dirinya? Perlu nggak akhlak yang seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah? Nah, ini perlu mereka itu belajar akhlak. Mereka mungkin punya titel, punya pengalaman, punya pengaruh, punya ini, tapi akhlaknya seperti kenapa ayam? Ini subhanallah, luar biasa, mementingkan dirinya. Makanya kalau di rumah itu suka mementingkan dirinya, itu naudzubillah min dzalik. Diajarkan di dalam bulan Rajab ini adalah etika oleh Allah Jalla Jalaluhu, diajarkan adab. Jawabannya Nabi Muhammad sebagai murid yang luar biasa, ingat kepada umatnya, padahal jauh umatnya di dunia, di bumi ini. Nabi Muhammad di Sidratil Muntaha, malaikat di luar Sidratil Muntaha. Tapi ingat jawabannya Rasulullah. Taunya dari mana? Dari jawaban Rasulullah. Jawabannya bukan assalamu alayya, kan tadi alaika, harusnya untuk Anda khusus. Jawabnya assalamu alayya, untuk saya. Tapi Rasulullah nggak jawab untuk saya sendiri. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ya Allah, jangan kau berikan kepada aku saja ya Allah salamnya ya Allah, mudah-mudahan kau berikan kepada aku, alaina, aku dan umatku ya Allah, aku dan umatku ya Allah. Karena Nabi Muhammad tadi sudah dilihatkan sorga dan sudah dilihatkan neraka. Sebelumnya Sidratil Muntaha sudah ditunjukkan, ini sorga begitu indahnya, luar biasa. Ini neraka, ada umatnya yang karena tidak sholat begini, ada umatnya yang suka gosip begini, ada yang digunting-gunting lisannya. Ya Allah, kenapa ya Jibril ini umatmu yang suka gosip. Masya Allah, lidah lagi digunting, kira-kira enak apa enggak? Pada diam, kayak nggak kenal gosip ya. Masya Allah, orang soleha semuanya. Ini subhanallah. Kadang-kadang di majelis lain, ya Allah, banyak yang suka gosip. Kadang-kadang bukan gosipin orang lain, ustadznya lagi ngajar pun ada
Ada nggak digosipin? Masya Allah, ustadznya ganteng banget kayaknya. Ada nggak kadang-kadang? Kata satunya, lagi taklim kok ganteng gitu. Tapi ustadz itu yang satu lagi tuh, kamu belum lihat sih. Masya Allah, ustadznya digosipin. Cuma sayang kalau ngajar begini. Ada nggak kadang-kadang begitu? Nah, baru sedikit mulai ngeh nih. Nah, tadi kayaknya nggak ada sini yang tahu gosip. Subhanallah, udah begitu ini itu subhanallah. Katanya Rasulullah bertanya kepada Jibril, ya Jibril itu gimana? Itu yang suka gosip. Yang ini gimana? Kepala lagi dipecah-pecah dengan batu besar. Yang nggak mau sujud alias yang suka malah sholat. Ini yang begini, ini Allah ngeri luar biasa. Nabi Muhammad ketika ketemu Allah, kesempatan, ya Allah jangan Engkau berikan selamat, janji selamat, jaminan selamat kepada aku saja ya Allah, umatku ya Allah, mudah-mudahan semuanya diberi keselamatan ya Allah. Ini Nabi Muhammad dalam bulan Rajab, coba bayangkan sudah mendoakan kita. Terus kemudian tidak cukup begitu, malaikat yang di luar diingat oleh Rasulullah, wa ala ibadillahis salihin, hamba-hambamu yang saleh ya Allah. Siapa? Termasuk para malaikat. Ya Allah, Nabi Muhammad berdoa begitu, subhanallah. Ini luar biasa apa tidak kira-kira? Nabi Muhammad sendirian, diajarin akhlak, dikasih contoh oleh Allah. Contohnya khusus untuk Nabi Muhammad, tapi Nabi Muhammad mengingat kepada umatnya. Makanya kalau ada umatnya tidak ingat Nabi Muhammad, kebangetan nggak? Ini yang kita sedih, kalau ada umatnya Nabi Muhammad nggak kenal sama Nabi Muhammad. Kenal Nabi Muhammad, siapa itu, akhlaknya mulia, yang mementingkan kita sebelum mementingkan dirinya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan untuk hamba-hambamu yang saleh. Ini diingatkan, subhanallah. Dan ini sekaligus ajaran dari Allah. Kalau kita masuk rumah, kalau kita masuk satu tempat, di situ ada orangnya, kita ngucapin apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukumnya apa? Sunnah. Ini adalah di dalam bulan Rajab sebelum ada perintah sholat. Ini yang diajarkan sunnah, yang jawab hukumnya wajib. Betul. Ini kalau rumah ada orangnya. Tempat kalau ada orangnya. Kalau masuk rumah tempat yang nggak ada orangnya, bacanya apa? Ayo. Ini assalamualaikum juga. Assalamualaikum. Dijawab sama yang halus tuh. Waalaikumsalam. Jangan assalamualaikum. Ada lagi yang apa namanya? Izin tuh apa namanya tuh? Numpang lewat. Ada apa tidak? Diajarin oleh ulama, dijelaskan, ngambil dari sini. Kalau rumah kosong, tempat kosong, biasanya ada makhluk halus apa tidak? Enggak kosong aja ada. Betul apa betul? Ada apa tidak? Ada yang pengalaman? Ada. Subhanallah, itu makhluk halus, itu ada di mana-mana. Ada yang namanya jin, ada yang namanya setan, ada juga malaikat. Bisa di dalam satu ruangan itu ada malaikat, satu ruangan lain ada jin. Ada apa tidak? Lagi mau tidur kadang-kadang pintunya jalan sendiri. Ada apa tidak? Pintunya buka, kreot. Ada apa tidak? Pernah ada dengar apa enggak? Kalau yang diam rupanya belum pengalaman. Barangkali nanti malam. Barangkali jadi tahu ini bagaimana caranya. Kalau begitu ada doanya, diajarkan ini di dalam bulan Rajab. Assalam. Kalau tempat kosong, kita jangan dianggap itu kosong. Makhluk Allah itu banyak. Ada yang baik, ada yang jelek, yang tidak kita lihat. Makanya bacanya apa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Itu untuk tempat-tempat yang kosong. Diajarin oleh ulama, kalau kita masuk tempat kosong, daerah kosong, mau masuk hutan, mau masuk sungai, mau masuk rumah yang ditinggal, mau masuk istilahnya apa? Rumah yang angker, tahu angker? Nah, mau baca gimana? Assalamu alaina. Ya Allah, berilah keselamatan untuk kami ya Allah. Barangkali di situ ada makhluk jahat. Ada makhluk jahat. Kita mau minta tolong sama siapa? Pak RT, Hansip, Satpol,
polisi, tentara, baru masuk tentaranya, boys. Ketakutan apa tidak tentaranya? Kalau sudah sama makhluk halus takut apa tidak? Sangat takut. Suatu saat saya pernah ngisi dan sering dulu di Kopassus. Di Serang 3 itu subhanallah, dialog. Ketika dialog yang ditanya masalah jin semuanya. Mereka tidak takut sama yang lain-lain, tapi kalau urusan jin paling takut luar biasa. Karena mereka sering masuk hutan. Itu biasanya banyak gangguan daripada jin-jin. Gimana menghadapinya? Gini. Masya Allah, yang berani-berani itu jadi takut. Gimana yang takut? Kita ini pemberani apa penakut biasanya? Jujur aja, yang jujur mudah-mudahan Allah selamatkan dia. Kalau yang bilang pemberani nanti malam ikut saya. Ayo masuk tempat-tempat yang luar biasa, subhanallah. Ini ngeri luar biasa. Diajarkan lagi bagaimana caranya kalau tempat kosong. Assalamualaikum ya Allah, berikan keselamatan kepada kami ya Allah. Kami yang akan masuk tempat ini ya Allah. Karena di sini banyak ya Allah yang kami tidak tahu, ada yang baik, ada yang tidak baik. Kalau yang tidak baik itu biasanya melihat manusia, dia akan mengganggu manusia. Kadang-kadang masuk di dalam jiwanya manusia. Ada apa tidak? Yang sering disebut dengan kesurupan. Ada apa tidak kira-kira? Jangan macam-macam. Masuk tiba-tiba, tahu-tahu sudah kekuatannya luar biasa. Orang megang mental padahal anak kecil. Ada apa tidak kadang-kadang? Pernah lihat? Subhan di TV lagi, masya Allah. Bukan cuma sinetron rupanya. Ini loh mental dipegang, mental di ini. Wah, nggak bisa kita kecuali hanya Allah. Allah dengan bacaan-bacaan yang khusus, dengan iman yang khusus, dengan orang-orang yang khusus. Dan ini pernah terjadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Dulu pernah terjadi zaman Sayyidina Umar bin Khattab, ada orang kesurupan. Ketika kesurupan, Sayyidina Umar sebagai Amirul Mukminin, pemimpin, tetapi pemimpin yang soleh. Kalau mau ketemu mudah, kalau ada apa-apa minta tolong juga mudah. Seperti dulu ngikuti Rasulullah. Idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau Rasulullah kalau dipanggil cepat menjawab untuk membantu. Sayyidina Umar begitu juga mengikuti Rasulullah SAW. Ketika ada orang kesurupan, akhirnya panggil Sayyidina Umar. Kenapa? Oh gini. Ingat dia ajaran Rasulullah. Tidak akan yang bisa mengeluarkan makhluk halus kecuali hanya Allah Jalla Jalaluhu, atau kita takluk dengan dia. Kita takluk dengan dia bisa. Jin ketemu jin lagi, tapi nanti ada syaratnya. Harus kita ngikutin, harus ini. Menyakit ini. Yang paling enak kita minta tolong sama Allah. Sayyidina Umar akhirnya doain. Bacain dengan doa. Terakhirnya ditutup dengan Al-Fatihah. Kan Fatihah itu doa apa bukan? Doa, syifa, obat segala-galanya. Bahkan Rasulullah mengatakan Al-Fatihah lima quri'at lah. Seperti surat Yasin. Fatihah kalau yang baca, apa saja hajatnya akan dikabulkan oleh Allah. Akhirnya baca itu. Orang yang di situ semuanya baca Fatihah. Ada seorang lihat. Ada kadang-kadang kan yang belajar tapi pura-pura tidak mau belajar. Tapi dengerin, nyuri ilmu. Ada apa tidak? Ada. Ini yang zaman Sayyidina Umar. Oh, jadi kalau ada orang kemasukan jin baca apa? Fatihah. Kata orang ini gampang ya. Oke. Dia tahu, nyuri ilmu. Sayyidina Umar setelahnya baca ini semuanya bicara kepada jinnya. Wahai jin, kamu makhluk Allah. Dengan izin Allah, dengan bantuan dari Allah, kamu keluar. Kalau enggak, Allah akan siksa kamu, Allah akan begini-begini. Jinnya mengatakan, iya, takut. Akhirnya jinnya keluar. Pas Sayyidina Umar tidak lama kemudian meninggal dunia. Yang namanya jin, ini panjang umurnya. Dan jin banyak luar biasa. Ada orang lain kesurupan lagi. Masuk lagi, sudah nggak karuan lagi. Orang yang tadi dengar, tahu kan tadi? Gampang katanya. Sini siapa yang kesurupan? Saya bisa katanya. Ini jawab, saya bisa. Gimana? Bawa sini. Didoain. Fatihah. Baca Fatihah. Akhirnya Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jinnya dengar nggak? Jin dengar nggak? Kayaknya pada diem ini. Lagi ngobrol sama siapa? Dengan jin. Ini jinnya dengar. Baca Fatihah. Terus kemudian jinnya diajak bicara. Wahai jin, keluar. Udah baca doa, udah ini. Apa jinnya jawab? Iya, Fatihah sih Fatihah. Tapi aina Umar katanya.
Mana Umarnya? Kamu siapa? Imannya bagaimana? Keyakinannya bagaimana? Fatihahnya si Fatihah, kata jinnya. Saya juga ingat dulu Umar baca Fatihah, tapi yang baca siapa? Paham apa tidak? Jadi jangan sembarang Fatihah. Orangnya harus beriman betul-betul, yakin kepada Allah, yakin luar biasa bahwa segala-galanya ada di tangan Allah. Itulah yang doanya mustajab. Kata jinnya, Fatihah si Fatihah. Aina Umar? Mana Umarnya? Saya takut dengan Umar. Imannya yang gantung, wasilahnya benar Fatihah, tapi harus yang bawa orangnya benar apa tidak? Benar. Oh, akhirnya orang bilang, jinnya nggak keluar lagi. Jadi jangan sembarangan. Makanya keyakinan itu penting apa tidak? Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad di dalam bulan Rajab, khusus dipilih untuk Nabi Muhammad. Subhanallah, makanya kita kalau masuk rumah, kalau sendirian, kalau di jalan, kalau di tempat yang kosong, assalamualaikum apa numpang-numpang? Assalamualaikum. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Ini taklim majelisnya Rasulullah, akhlak. Kemudian jawaban dari Allah, ilmu. Kemudian akhlaknya seorang guru yang sangat luar biasa. Kemudian memberi contoh. Kemudian akhlaknya seorang murid yang memahami dan mengerjakan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Ini semuanya dalam satu waktu yang singkat luar biasa. Ini kehebatan akhlaknya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilestarikan oleh Allah Jalla Jalaluh. Dilestarikan di mana? Hai umat Nabi Muhammad, kalau kalian sholat, baca ini. Kalian tidak sah sholatnya kalau tidak membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Ini sejarahnya Nabi Muhammad. Setiap kita sholat wajib apa tidak? Wajib membaca sejarahnya Nabi Muhammad. Sejarah terjadi pada bulan Rajab, hanya terjadi kepada Nabi Muhammad. Yang lainnya mau ketemu Allah, minta Nabi Musa, tidak diizinkan oleh Allah. Nabi Muhammad tidak minta, tapi diberi oleh Allah. Makanya bulan Rajab ini bulan yang fard, yang tersendiri, yang hebat luar biasa. Di situ adalah rahmatnya Allah. Makanya di situ Rasulullah banyak beristighfar di dalam bulan Rajab. Kenapa? Bersihkan diri Anda akan masuk di dalam bulan Ramadan, yang mana dikatakan Rajab syahrullah, wa Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, maksudnya di situ perlu ampunan dari Allah. Makanya seorang ulama mengatakan, kalau masuk bulan Rajab, kalau bisa setiap hari membaca Astaghfirullahaladzim, atau apa yang sering dikenal biasanya sampai 70 kali. Baca banyak istighfar. Istighfar ya tidak dibatasin sih. Cuma ulama mengajari kalau bisa sedikitnya. Kenapa 70? Karena Rasulullah setiap hari dalam hadis yang sahih, wallahi inni la astaghfirullah fil yaumi aktsara min 70 marrah. Katanya Rasulullah, demi Allah, aku setiap hari tidak kurang daripada 70 kali istighfar. Kenapa 7 yang disebut? 7 itu kalimat 7. Tawaf 7, ini 70 kali. Kalau infak 700 kali lipat ganda 7. 7 itu adalah bilangan banyak kalau dalam bahasa Arab. Jadi maksudnya kalau 7 itu adalah sudah mewakili sesuatu yang banyak kali beristighfar di dalam bulan Rajab. Ini kita sudah di ambang pintu masuk bulan Rajab. Makanya dianjurkan kita untuk banyak beristighfar. Nanti bulan Sya'ban di situ diturunkan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah salawat kepada baginda Nabi Muhammad diturunkan di dalam bulan Sya'ban. Makanya dianjurkan oleh ulama bulan Sya'ban berbanyak salawat. Rasulullah senang luar biasa. Makanya salawat jangan tinggal. Itu dikatakan bulannya aku. Kalau Ramadan syahru ummati, bulannya umatnya. Kenapa? Hadiah yang terbesar diberikan kepada umat Nabi Muhammad adalah di dalam bulan Ramadan. Bahkan setiap harinya, ketika masuk bulan Ramadan saja, akbil, al khairu akbil, katanya, man baqa al khair akbil, barang siapa yang mau kebaikan, ayo ini bulan Ramadan untuk umatnya Nabi Muhammad. Sampai diberi malam, satu malam yang lebih afdal daripada umur kita kurang lebihnya.
Satu malam kita beribadah khairun min alfi syahr. Di dalam bulan apa itu? Ramadan. Itu khusus untuk umat Nabi Muhammad. Makanya dikatakan Rajab syahrullah, ampunan Allah. Ampunan Allah di dalam bulan Rajab. Ketika Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, karena di situ diperintahkan untuk kita bersolawat kepada Rasulullah. Ketika turun ayat ini, Rasulullah gembiranya luar biasa. Senang bukan untuk sombong, senang sebagai penghargaan. Dan ini adalah ketika solawat itu disuruh solawat, karena ketika seorang solawat kepada Rasulullah, Rasulullah dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang solawat kepada aku sekali, maka Allah akan menjawab 10 kali. Salawatnya Allah kepada kita itu rahmat, kasih sayang. Sampai ulama menjelaskan lagi apa? Barang siapa yang mendapatkan satu salawat dari Allah, tidak mungkin badannya akan disentuh oleh api neraka. Rahmat, kasih sayang Allah. Berarti apa? Sudah diampuni semua dosanya. Karena yang masuk surga itu bukan dengan apa-apa, tetapi dengan rahmat Allah. Seperti Rasulullah mengatakan dalam hadis-hadis yang lain, innaka lan tadkhulal jannata bi'amalik wala anta ya Rasulullah wala ana illa an yataghammadani Allahu birahmatih. Anda tidak akan bisa masuk surga dengan amalan Anda. Salat ya Rasulullah, haji ya Rasulullah, enggak. Salat Anda banyak masih bolong-bolong. Banyak juga ketika salat pikirannya melayang. Banyak apa tidak? Oh, yang jawab 7 orang aja. Ada yang enggak melayang salatnya? Kita ragu itu manusia apa malaikat? Ada enggak? Kalau sudah masuk aja, ingat enggak sonotron? Ingat bola apa enggak? Ingat utang apa enggak? Ingat hujan enggak hujan apa enggak? Ingat masakan apa enggak? Ingat anak sudah pulang sekolah apa pulang sekolah? Ada enggak? Ingat enggak suaminya udah akhir bulan apa belum? Nah, ingat semuanya, ingat. Tadinya lupa. Pas Allahu Akbar, Masya Allah. Kemudian mulai ingat dah. Aduh, kayaknya mau ujang jemuran di luar lagi. Masya Allah, ada apa tidak? Tadi terang, kok tadi sudah ada mendung. Saya lupa mindahin. Aduh, mudah-mudahan imamnya jangan lama-lama. Ada apa tidak kira-kira ibu-ibu? Masya Allah. Yang baru naruh mobil, dan mau cepat sholat, masuk sholat. Kunci masih digantung, ya Allah. Kemarin di masjid kota wisata ada yang hilang mobilnya. Aduh, batalin apa jangan? Batalin apa jangan? Ya Allah, mudah-mudahan kau jaga mobil ya Allah, baru beli. Belum selesai bayarnya ya Allah. Belum lagi di asuransi lagi. Nah, ini subhanallah. Ini luar biasa. Ingat, setan ngingetin. Pas masuk, ingat. Betul apa betul? Tujuannya setan ngingetin baik apa jelek? Padahal ngingetin, mobilnya dibawa orang nanti loh. Baik apa tidak kira-kira? Baik, Masya Allah, ngorbanin sholatnya supaya kita hilang sholat. Makanya ditaruh di akhir Al-Quran, akhir ayat Al-Quran, akhir surat Al-Quran, alladzi yuwaswisu minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia. Maksudnya golongan jin, golongan yang tidak kelihatan. Setan itu ganggu kita, kadang-kadang bentuknya tidak kelihatan. Masuk kita dialog sendiri, dalam sholat dialog sampai imamnya amin aja nggak perasaan sudah. Walau sudah ruku. Ada apa tidak kadang-kadang? Bahkan imamnya sendiri dialog juga, akhirnya rukuknya 2 kali. Ada apa tidak kira-kira? Kemarin ada nggak ya sholat gerhana? Rukuknya berapa kali? Masya Allah. Sholatnya imamnya bacanya keras apa pelan? Nah, bacanya keras apa pelan? Suratnya harusnya pelan, karena gerhana matahari. Tapi kalau gerhana bulan pelan, sir. Kalau gerhana kalau gerhana bulan terang, seperti sholat malam, maghrib, isya, subuh, imamnya baca keras apa tidak? Keras, itu dikiaskannya. Tapi kalau gerhana matahari bacanya pelan. Makanya ada yang ribut, kok imamnya keras nih, gimana nggak sah ini? Dialog setan yang ngingetin waktu lagi sholat. Subhanallah, yang saat ini lupa, manusia lupa, sholatnya sekali-kali, bukan kayak Idul Fitri setahun sekali. Kalau ini 33 tahun sekali. Ini subhanallah, ajaran-ajaran diajarin, tapi ya lupa mungkin. Ada lagi yang belajarnya dari internet, yang kedapetan. Ini
Allah, subhanallah. Nah ini subhanallah, bahwa ini gangguan setan luar biasa terus. Makanya Allah menganjurkan kita untuk ingat kepada Allah. Ini diajurkan oleh Allah bulan Rajab. Makanya di sana diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW bahwa kejadian-kejadian ini adalah yang sangat luar biasa. Semuanya diterangkan oleh Allah Jalla Jalaluh, diajarkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad. Dan ketika masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, ada amalan-amalan untuk selain istighfar kepada Allah Jalla Jalaluh sebanyak-banyaknya di dalam bulan Rajab, karena bulan yang karunia dari Allah Jalla Jalaluh, karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad minta untuk umatnya dan dikabulkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka perbanyaklah istighfar setiap saat, itu dianjurkan. Tapi di dalam bulan Rajab lebih lagi, karena untuk kita siap-siap. Istilahnya Pak, kosongkan kamu, karena menghadapi bulan Ramadan akan diisi oleh Allah, akan diisi rahmatnya Allah. Ketika bulan Ramadan itu dibagi-bagi, kita ada rahmat, ada idkun minan nar, ada dan seterusnya. Itu adalah kalau hambanya sudah kosong. Makanya Nabi Muhammad ngajarin, kalau sebelum bulan Ramadan kita minta ampun kepada Allah, bersihkan diri kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Sudah kosong, nah rahmatnya Allah masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang keluar dari Ramadan seperti orang yang keluar dari perut ibunya, alias bersih, suci dari segala dosa, dan insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang disayangi oleh Allah. Kemudian diajarkan lagi, selain itu ada riwayat-riwayat yang mengajarkan kita untuk berpuasa di dalam bulan Rajab. Berpuasa, tapi ini sunnah, tidak wajib. Siapa yang mau mengerjakan, silahkan. Bulan Rajab di depan Anda. Bahkan ada iming-iming luar biasa, riwayat-riwayat banyak. Kalau kita ingat ilmu hadis, bahwa kalau orang mau mengamalkan yang sunnah itu tidak wajib dengan hadis yang sahih seperti hukum. Kalau hukum itu harus hadisnya sahih, hukum haram, halal, itu sudah diterangkan. Tapi kalau untuk fadailul a'mal, yang penting itu hadisnya bukan maudhu', bukan buatan, maka diboleh. Karena mungkin riwayatnya kurang kuat, tetapi hadisnya benar. Bisa apa tidak kira-kira? Bisa apa tidak? Hadis yang benar, cuma yang bawa riwayat yang nggak benar. Nah, ini subhanallah, itu namanya hadis yang dikatakan tidak ini. Wala kulli hal, di situ banyak hadis-hadis fadailul a'mal. Makanya dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, seorang misanan, istilahnya apa itu? Sepupu Nabi Muhammad, seorang yang alim Al-Quran, yang faham Al-Quran, yang didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma alimhu ta'wil, ya Allah berikanlah ilmu ta'wil kepada Ibnu Abbas. Itu Ibnu Abbas mengatakan, saumu awwal yaumin min Rajab kafaratun thalathatu sinin. Barang siapa yang puasa di awal Rajab, maka itu bisa menghapus dosa 3 tahun. Penghapusan dosa, dihapus dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Fadilahnya luar biasa bulan Rajab ini. Barang siapa yang 2 kafaratun sanatin, yang puasa pada hari kedua diampuni 2 tahun, dan seterusnya. Itu wa kullu yaumin kafaratu syahr, dan yang lain-lainnya setiap hari itu adalah sebagai ampunan bulanan. Seperti contohnya ada apa enggak? Ada puasa-puasa seperti puasa Arafat. Kalau orang lagi di Arafat, kita disunahkan untuk puasa apa tidak? Diampuni dosanya apa tidak? Diampuni dosanya, itu fadilahnya puasa Arafat. Siapa yang puasa diampuni dosa sebelumnya dan sesudahnya. Ada apa tidak hadis-hadis begitu? Orang kadang-kadang langsung ingkar, masa kok puasa dikasih begini-begini? Itu puasa Arafat, jelas-jelasan. Ada apa tidak? Rasulullah menganjurkan untuk puasa, kecuali bagi orang yang haji, jangan puasa. Tapi bagi orang yang tidak haji, sangat dianjurkan apa tidak? Sangat dianjurkan. Ada temannya, subhanallah, itu ada. Begitu juga puasa di awal bulan Dzulhijjah, itu ada. Begitu juga di dalam bulan Rajab. Itu hadisnya mengatakan siapa yang puasa sehari ini itu. Bahkan di dalam riwayat lain
dikatakan, ini diriwayatkan oleh Imam Suyuti di dalam kitab Al-Jami' As-Saghir. Riwayat-riwayat kumpulan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam As-Suyuti menjelaskan begitu, barang siapa yang puasa sehari di dalam awal bulan Rajab maka akan diampuni dosanya 3 tahun. Barang siapa yang puasa di keduanya akan diampuni 2 tahun, dan seterusnya. Ada lagi riwayat lain yang baginda Nabi Muhammad menjelaskan, ala inna Rajab syahrullahil asam. Ketahuilah, kata Rasulullah, bahwa Rajab itu adalah bulannya Allah. Padahal semua bulannya Allah, tapi ada yang dikhususkan, ini bulannya Allah. Al-Asam, Asam itu yang nggak didengar. Maksudnya tidak dengar apa? Karena dulu zaman jahiliyah itu bulan haram yang 4 ini itu tidak boleh ada peperangan. Sebelumnya Islam tidak boleh, kalau sudah masuk bulan Muharram atau bulan yang Ashhurul Hurum, diharamkan ada peperangan dari zaman jahiliyah, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Itu sudah kebiasaannya orang Arab sebelum adanya Rasulullah. Itu luar biasa. Makanya dikatakan Syahrullahil Asam, yang tidak didengar suara pertikaian peperangan. Karena dulu perang itu didengar suaranya, karena pedang ketemu pedang. Dengar apa tidak kira-kira? Kalau sekarang kita tidur tahu-tahu ada kimia aja datang, nggak terasa, tapi pada mati apa tidak? Ada apa tidak sekarang? Bom, nggak kelihatan bomnya. Tahu-tahu pada mati aja, geletak lagi tidur, nggak bangun lagi. Nggak pakai bom aja banget. Ini subhanallah, Allah memberikan kita keistimewaan ini. Dikatakan oleh Allah. Kalau kalimat Allah itu dengarkan baik-baik. Inna Rajab syahrullahil asam. Bahwa bulan Rajab ini adalah bulan khususiyah yang dikhususkan oleh Allah, yang mana sudah kita ketahui bagi orang-orang Arab dulu, ketahui bahwa itu di situ tidak ada peperangan. Itu adalah bulannya Allah. Faman shama minhu yauman imanan wa ihtisaban istaujaba alaihi ridwanullahil akbar. Barang siapa yang puasa pada bulan Rajab, beriman, yakin kepada Allah Jalla Jalaluh, dan wahtisaban, tidak mengharap kecuali dari Allah, maka baginya berhak untuk mendapatkan ridhonya Allah yang besar. Maka untung apa tidak umat Nabi Muhammad? Ini salah satu cara-cara untuk menyelamatkan umatnya Nabi Muhammad. Rasulullah diajarkan oleh Allah, karena umat-umat dulu tidak diberikan keistimewaan seperti ini. Seperti dalam Al-Quran, ayat-ayat yang jelas menjelaskan apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ini doa-doa bukan? Doa diajarin oleh Allah. Kenapa diajarin oleh Allah? Ini membela Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad telah minta, ya Allah, ummati, ummati, ya Allah. Allah mengatakan apa? Apa yang kalian buat, yang dari hati pun akan dihisab, kata Allah. Sahabat Nabi teriak, ya Rasulullah, kullifna ma la nutiq. Kami dibebani sesuatu yang kami tidak mampu, ya Rasulullah. Masa baru bisik-bisik yang di dalam itu dinilai, dihukum oleh Allah Jalla Jalaluh. Allah bebas apa tidak? Bebas. Kata Allah, kata Rasulullah, qulu sami'na wa ata'na. Kalau Allah yang ngomong, dengar dan iya. Jangan seperti umat-umat yang dulu, sami'na wa asayna. Iya, dengar tapi nggak dibuat. Sekarang ada nggak kira-kira begitu? Anak-anak kadang-kadang diomongin sama ibunya, dengar, tapi dibuat nggak? Nggak dibuat. Hati-hati. Jangan. Kalau kita dengar ajaran agama, ini haram, ya, dan usahakan tinggalkan. Ini baik, ini wajib, ya, usahakan kerjakan. Ini Rasulullah. Akhirnya Rasulullah minta sama Allah. Minta sama Allah, ya Allah, berikan keistimewaan kepada umatku, ya Allah. Jangan seperti umat-umat yang dahulu. Kata Allah, "Na'am ya Muhammad, aku beri karena engkau yang minta ya Rasulullah. Aku beri kepada engkau ya Muhammad.
Bagaimana? Tapi tolong ajarin umat kamu untuk berdoa. Sebab Allah tanpa doa aja memberi kita, bisa apa enggak? Bisa, tapi kan Allah jadikan sesuatu ada sebab. Kalau orangnya mintanya gimana ya Allah? Nih saya ajarin doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa. Karena umat dulu kalau lupa kena apa tidak? Lupa. Umat dulu Nabi Adam kena hukum apa tidak? Karena apa? Wa nasiya Adam, kan Quran yang mengatakan wa nasiya Adam, artinya nasiya apa? Lupa Adam perintahnya Allah, suruh jangan makan buah yang dikenal orang Indonesia buah khuldi. Padahal nggak ada namanya buahnya. Orang kita aja pinter-pinter namain buah khuldi. Buah khuldi nggak ada. Khuldi asalnya fatakuna minal khalidin. Itu kata-kata setan. Setan mengajarkan kepada Siti Hawa dan pada Adam, kalau kamu mau tinggal di surga kekal lama minal khalidin. Khalidin khuldi ini. Khalidin itu yang kekal artinya. Kamu makan buah ini. Masa iya? Gitu. Lupa deh Nabi Adam diiming-iming oleh siapa? Enggak, sebelumnya setan ngiming-iming siapa? Yo, belain Siti Hawa. Siti Hawa. Kemudian Siti Hawa yang bilang sama Nabi Adam, Adam, ini kita mau di sini surga terus begini. Akhirnya kalah suaminya. Ada apa tidak kira-kira? Nah, akhirnya Adam lupa bahwa ini dilarang oleh Allah. Akhirnya makan juga. Ketika makan langsung apa tidak kena hukum? Langsung. Padahal Nabi Adam sengaja apa lupa? Lupa. Quran mengatakan wa nasiya Adam lupa, kena. Umat dulu kalau lupa kena. Umat Yahudi kena. Subhanallah. Termasuk kalau kena najis pakaian, itu orang bahasa Yahudi Bani Israel, itu harus digunting. Nggak bisa dicuci. Kena najis, gunting, buang. Selesai. Atau tidak dipakai untuk sholat. Nggak boleh. Ini hukum dari Allah. Tapi umat Nabi Muhammad kena najis, cuci, selesai. Cuma kadang-kadang ada yang malas. Sudah kena najis, mesti nggak mau dicuci. Ada apa tidak kadang-kadang? Maaf, buang, maaf, macam-macam dah, nggak usah cerita dah. Ini subhanallah, umat Nabi Muhammad diberikan keistimewaan, diantaranya itu. Kalau lupa tidak dihukum. Katanya Allah, baca doa ini. Rabbana la tu'akhidna in nasina. Ya Allah, jangan kau hukum kami kalau kami lupa. Ini doanya. Jangan ya Allah. Makanya umat Nabi Muhammad tidak dihukum kalau dia lupa, nggak sholat karena lupa. Kena hukum apa tidak? Tidak apa, dimaafkan oleh Allah Jalla Jalaluhu, tidak dosa. Tapi kalau lupa, kalau melupa, ini yang nggak boleh. Melupa, kerja sana kerja sini, waktu azan masuk nggak sholat, akhirnya lupa. Sebabnya kita sendiri. Kenapa mundur-mundurin? Nah ini subhanallah. Tapi kalau lupa blank, itu nggak kena hukum. Subhanallah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran. Isran itu beban. Ya Allah, jangan kau bebani, berikan kewajiban isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, seperti engkau bebankan kepada kaum-kaum sebelum kami, karena bebannya berat. Di antaranya apa tadi? Kalau najis suruh gunting, kalau zakat 25%. Kalau kita berapa? 2,5%. Itu pun banyak yang lari nggak? Coba kalau 25%, kira-kira gimana? Lari apa protes? Demo apa tidak kira-kira? Nah, ini umat Nabi Muhammad 2,5%. Tapi kalau yang umat dulu 25%. Kalau dulu berbuat dosa, itu tertulis di sini. Dosa, kamu telah berbuat dosa. Kalau seandainya dosanya besar, mau taubat yang nasuha, nggak bisa dengan taubat biasa, harus bunuh diri. Masya Allah, Quran menerangkan. Umat-umat yang dulu, tapi umat Nabi Muhammad banyaklah istighfar, taubatan nasuha, diterima oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ketika Rasulullah masuk bulan Rajab ini, Allah memberikan keistimewaan untuk umat Nabi Muhammad. Barang siapa yang puasa 1 hari, yaitu di dalam bulan Rajab, imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
dibilang di sini yaum ihmal istaujaba alaihi ridwanullahi akbar wa man shama yaumaini la yasiful wasifuna min ahli sama wal ardi ma lahu indallahi minal karamah, dan seterusnya banyak hadis-hadisnya. Barang yang puasa sehari begini, barang yang puasa 2 hari begini, barang siapa yang 7 hari begini, barang siapa yang ini fadilahnya di dalam bulan Rajab. Makanya jangan sampai lewat bulan Rajab begitu saja. Ini bulan-bulan istimewa, bulan akhlak, bulan persiapan untuk masuk bulan Ramadan, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Makanya gunakanlah kesempatan yang mulia ini untuk kita makin dekat kepada Allah Jalla Jalaluh. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Karena dalam programnya ada sesi kedua ya, sesi tanya jawab. Silahkan kalau memang ada Bapak. Silahkan Ustaz Nur Rahman atau ini Pak Wahyu. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada pertanyaan buat Ustaz. Tafadhol. Ada Ibu. Bapak ada? Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya punya 3 pertanyaan. Masya Allah ya. Iya, silahkan. Tadi yang mengatakan tentang dianya Allah, tempatnya Allah. Ya. Biasanya kita sebagai ibu dipertanyakan sama putra putri kita, Allah itu di mana sih rumahnya, Bu? Seperti itu. Ya. Apa jawaban yang paling benar? Kita memberikan jawaban yang paling benar untuk putra putri kita, atau untuk orang-orang yang bertanya sama kita, atau bahkan non muslim, karena bertanya, Tuhanmu diamnya di mana? Gitu. Tuhanku bisa disimpan di istilahnya berupa patung atau apa? Terus untuk yang kedua, tentang salam, kita kan sunnah mengucapkan salam dan wajib jawabnya. Bagaimana dengan kondisi sekarang yang teknologi yang sudah sangat canggih? Kadang-kadang dalam SMS ataupun aplikasi yang lainnya, kita mengucapkan salam atau memberi salam dengan salam-salam yang singkat. Kalau assalamualaikum mungkin kita bisa menjawabnya dengan waalaikumsalam kembali. Tapi kalau salamnya yang dengan hanya ASS atau askum atau mikum atau lain-lainnya, apa yang harus kita lakukan? Perlukah kita menjawabnya atau dibiarkan saja? Seperti itu. Oke, bagus. Terus yang ketiganya, untuk dalam bulan Rajab ini, kita misalkan masih punya tanggungan puasa Ramadan yang belum selesai kodoknya, tapi kita ingin mendapatkan pahala puasa Rajab ini. Apa yang harus kita lakukan dengan niatnya? Haruskah niatnya 2 kali atau cukup dengan niat kodok saja atau niat di bulan Rajab tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, 3-tiganya luar biasa. Yang satu itu sudah biasa dipertanyakan, tapi ini sangat bagus sekali berhubungan dengan akidah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita ditanya, ataupun orang yang agama lain atau dari anak-anak biasanya tanya, Allah itu ada di mana? Kita kalau orangnya itu sudah berakal, kita jawab dengan akal. Tapi kalau orangnya belum berakal, kita harus pandai-pandai, jangan menjawab dengan belit-belit, akhirnya malah tanya yang enggak karuan. Kalau tanya anak-anak bertanya, Allah itu tidak memerlukan tempat. Kalau dibilang kita kan perlu tempat, kita ini makhluk. Allah itu khalik. Allah itu maha besar. Tadi kalau maha besar berarti tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ketika tidak ada yang lebih besar dari Allah, jadi tidak ada tempat yang bisa mencukupi untuk Allah. Makanya Allah tidak perlu dengan tempat yang perlu kepada Allah Jalla Jalaluh. Jadi tempat yang perlu kepada Allah, bukan Allah yang perlu tempat, karena Allah itu maha besar.
Kalau dibilang orang non muslim, ya Tuhan kami kan ada di sini, bisa disimpan, bisa di ini. Itu Tuhan buatan, berarti Tuhan yang buat siapa? Nah, yang namanya Tuhan itu tidak boleh dibuat. Tuhan itu adalah yang membantu kita, yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita. Sekarang dianya sendiri ini bisa nggak bantuin dirinya sendiri? Tidak bisa. Contohnya dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berhadapan dengan Namrud, ingat apa tidak? Dengan Namrud, akhirnya sudah dinasehatin, nggak bisa juga, tetap juga patung-patungnya sebagai Tuhannya. Ketika itu Nabi Ibrahim, gimana caranya ini? Akhirnya malam-malam patungnya semuanya dihancurin supaya tahu katanya. Katanya minta rezeki ini, minta jodoh Tuhan ini, minta ini, minta ini ada Tuhannya semuanya. Akhirnya dihancurin semuanya, ditinggalin satu yang paling besar, Tuhannya tepekong, bukan tepekong, apa namanya, patungnya ini. Patungnya yang paling besar ditinggalin, subhanallah. Sengaja, untuk apa? Sengaja, Nabi Ibrahim. Akhirnya tanya Namrudnya, siapa? Nggak ada yang tahu, setan tahu kan. Tunjukkan, ini ada pemuda itu yang datang kemarin, ini, itu yang menghancurkan semuanya. Dipanggil Ibrahim, ya Ibrahim, wahai pemuda Ibrahim, waktu itu masih muda Nabi Ibrahim. Hei, kamu yang menghancurkan gini, katanya, tanya yang besar tuh. Yang besar tuh kan ada, katanya tanya dia. Maksudnya kalau Tuhan, bisa apa enggak kira-kira? Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu siapa yang minta, kan minta kepada dia, tahu nanti dikasih rezeki. Nah, ini sekarang tanya aja. Kamu kan tahu bahwa dia nggak bisa ngomong. Nah, di sini dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa ini. Makanya akhirnya apa? Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam mengucut kepada mereka. Mereka tidak bisa apa-apa. Tapi karena mereka jahat, tetap juga ditangkap, dibakar hidup-hidupan Nabi Ibrahim. Tapi dibantu oleh Allah, berubah oleh Allah. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, berubah kamu dari panas menjadi dingin yang selamat, dingin yang menjadikan selamat. Nah ini Tuhan. Tuhan kalau buatan manusia tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan kita Allah itu yang membuat kita, bahkan yang membuat alam semesta, bahkan yang membuat langit, bahkan yang membuat bumi, bahkan yang membuat akhirat, semuanya milik Allah. Jadi semuanya itu adalah makhluk Allah. Allah itu Khalik. Allah itu lebih besar daripada makhluk. Jadi kalau kita ditanya tempatnya di mana, Allah tidak perlu tempat. Terus apanya yang ke kita? Rahmatnya Allah. Rahmatnya Allah ada di mana-mana. Penglihatannya Allah bisa melihat kemana-mana. Inilah kehebatan Allah. Jadi nggak bisa kita memberikan contoh. Tidak bisa memberikan contoh sesuatu yang luar biasa, tetapi keajaibannya itu, kehebatannya itu bisa kita lihat dengan makhluknya. Ketika kita melihat makhluknya Allah, kita lihat pasti ada Khalik yang lebih besar dari ini. Siapa itu? Allah. Dan Allah tidak akan tunjukkan kecuali nanti di dalam sorga. Mudah-mudahan kita bisa melihat Allah dengan izin Allah. Kecuali Nabi Muhammad tadi di Sidratil Muntaha. Jadi Sidratil Muntaha itu bukan tempat Allah. Kalau dikatakan tempat Allah, berarti Sidratil Muntaha lebih gede dong. Katanya Allahu Akbar, ternyata ada yang lebih besar lagi. Jadi tidak perlu tempat. Itu aja. Nanti dengan gitu ditunjukkan, makanya kata Rasulullah disuruh kita berpikir tentang makhluk-makhluk Allah. Wala tafakkaru fi dzatih. Jangan kamu berpikir tentang zat Allah. Kenapa? Karena akal kita belum mampu. Kalau akalnya memikirkan itu, kalau komputer itu bisa hang. Betul apa betul? Dikasih beban yang lebih berat daripada memorinya. Hang apa tidak? Hang, akal kita begitu. Makanya sama Rasulullah, berhenti dulu. Bukan tidak boleh, kamu belum diberi. Sampai seperti malaikat Jibril tadi, tidak diberikan izin masuk Sidratil Muntaha, maka tidak berani. Kalau saya masuk, hancur. Yang diberi adalah Rasulullah SAW. Jadi masalah itu masalah akidah. Ini bukan tidak boleh bertanya, tidak boleh kita menjawab, tetapi jawabnya harus hati-hati. Jadi Tuhan kita itu maha besar. Kalau kita mengatakan ada di sana, berarti tempat sana lebih besar dari Tuhan kita. Tuhan kita lebih besar dari segala-galanya. Maka tidak perlu tempat. Bagaimana zatnya? Allah tidak memberitahu. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada contohnya. Jadi kayak apa Allah?
Gimana ya mau beri contoh? Barangnya nggak ada duanya. Kita mau kasih contoh gimana? Ibu-ibu kalau lihat berlian yang sangat bagus sekali, terus ditanya, berliannya bagus, kayak apa berliannya? Kayak apa ya? Kayak apa ya? Kayak gini? Bukan. Kayak itu bukan. Terus dibilang apa? Bohong apa ada? Nah, yang nggak paham dibilang bohong, ini masa nggak ada contohnya? Memang nggak ada. Padahal benar apa tidak ibu-ibu? Melihat sesuatu yang luar biasa, tidak ada istilahnya, tidak pernah melihat contohnya. Apalagi Allah Jalla Jalaluhu. Memang hakikatnya tidak ada contohnya. Laisa kamitslihi syai'. Allah tidak ada duanya atau yang menyerupainya. Ini jawaban kita. Allah itu di atas segala galanya. Makanya tidak perlu tempat di mana. Allah tidak perlu tempat. Ya enggak? Karena Allah Maha besar. Itu satu. Kemudian yang kedua tadi masalah Assalamualaikum. Salam. Salam SMS, ASS ataupun apa namanya AS apa gitu. Apa? Asmikum. Wah. Nah, sedangkan kan ada makna-makna dari bahasa lain gitu. Iya. Nah, ini kita kalau seandainya yang wajib tadi itu kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya enggak? Itu kalau ucapannya begitu, maka itu wajib kita jawab. Kalau ucapannya tidak begitu, tidak wajib kita jawab. Tapi kalau itu singkatan, kita jawab apa namanya? Itu singkatan, kita jawab lagi dengan singkatan lagi. Asmikum jawabnya apa lagi biasanya? Itulah, tidak ada wajib. Karena wajib itu bukti sebagai contoh zaman Rasulullah dulu ada. Rasulullah itu kita tadi sudah tahu hukumnya. Orang menjawab hukumnya wajib. Orang Yahudi itu licik. Yahudi tahu bahwa Rasulullah itu kalau doa itu doanya dikabulkan oleh Allah. Orang Yahudi tahu. Bukan tidak tahu. Orang Yahudi tahu bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Tahu. Cuma sombong. Nggak mau ngikutin. Ingkar, dengki, benci. Kenapa kok dari negeri Arab yang tadinya dari Bani Israel? Padahal Allah bebas apa tidak? Bebas mau ngasih siapa, kemana, siapa dari negeri ini, orang ini bebas. Tapi ketika dari itu dia marah karena nabi-nabi yang sebelumnya adalah dari Bani Israel. Jadi ingkar. Tadinya Bani Israel itu ngakui, ya Rabb menangkan kami ya Allah dengan nabi nanti yang akan datang. Itu dalam Al-Quran disebutkan semuanya. Mereka itu berdoa memakai nama Nabi Muhammad yang akan datang. Ketika datang bukan dari golongannya, marah, hasud, dengki. Na'udzubillah min dzalik. Itu orang Yahudi tahu. Ajaran Rasulullah dipelajarin. Tahu Rasulullah itu kalau doa dikabulkan oleh Allah dan sudah dibuktikan nyata. Subhanallah, cuma mereka membangkang aja terus. Akhirnya tentang salam. Tahu kalau salam kan doa. Rasulullah sudah mengatakan kalau yang ngucapin hukumnya sunnah, yang menjawab wajib. Dia mengucapin salam kepada Rasulullah. Orang Yahudi. Hukumnya kita jawab salam sudah tahu kepada orang kafir, boleh apa enggak? Enggak boleh. Enggak boleh. Tapi ini orang Yahudi sengaja supaya apa? Supaya didoain oleh Rasulullah, jadi dia selamat, dijamin selamat. Masya Allah, dijamin selamat karena doa Rasulullah. Rasulullah tahu ini orang Yahudi. Assalamualaikum, jawabannya apa? Waalaikumsalam. Jawabannya waalaikumsalam. Apa? Karena dia tujuannya jahat. Mau menjebloskan orang muslim supaya jawab melanggar peraturan Allah, karena kita tidak boleh mendoakan orang kafir kecuali doa yang paling istimewa, yaitu doa apa? Hidayah. Doa lainnya nggak boleh. Doa hidayah, ya Rasulullah mendoakan orang kafir. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Itu yang dibolehkan. Tapi kalau doa-doa biasa dilarang. Karena apa? Apa faedahnya? Sehat dia untuk beribadah kepada selain Allah, maka nggak perlu doakan hidayah. Nah ini salam kan keselamatan, kesejahteraan.